kita rayakan kebaikannya dia. Sebab dia yang layak terima pujian. Haleluya. Terima kasih Bapak buat sukacitamu pagi hari ini. Halo, saya Rovini Sihombing dari The Throne Church. Dan saat ini Anda akan menyaksikan ibadah live Sunday Service dari The Throne Church. Kiranya ibadah ini dapat memberkati Anda semuanya. Selamat menyaksikan. Shalom. Ku memujimu Tuhan dan bersyukur padamu. Ku puji Kau selalu dalam hidupku. Amin. Ku memujimu Tuhan dan bersyukur padamu. Ku puji Kau selalu dalam hidupku. Katakan puji-pujian. Puji-pujian ada dalam mulutku.
bisa di rumah Tuhan Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini? Amin. Katakan haleluya yang kencang Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. Haleluya. Kami mau merasakan lebih lagi kuasa-Mu ya Tuhan. Kami mau merasakan sukacita surga dari tempat ini. Dan biarlah Bapa, kami masuk di hadapan tahta-Mu di pagi hari ini, membawa hati dan puji-pujian kami. Biarlah Engkau disenangkan ya Tuhan. We want to see you, Lord. I see the Lord. I see the Lord. I see the Lord seated on the throne. I see the Lord. I see the Lord. I see the Lord seated on the throne. I see the angels. I see redeemers. I see the elders. I see all creatures fall down and worship to the Lord. I see the Lord. I see the Lord. I see the Lord seated on the throne. I see the Lord. I see the Lord. I see the Lord seated on the throne. I see the angels. I see redeemers. I see the elders. I see your preachers fall down and worship to the Lord. You are holy, God Almighty. You are worthy to be praised, Lord of hosts. You are holy, God Almighty. You are worthy to be praised, Lord of hosts. You are holy, God Almighty. You are worthy to be praised, Lord of hosts. You are holy, God Almighty. You are worthy to be praised, Lord of hosts. 1 Petrus 1 mulai ayat 3. Terpujilah Elohim dan Bapa Tuhan kita Yesua HaMasiah, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesua HaMasiah dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa dan yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Terpujilah daripada Tuhan kita, Yesus Kristus Bapa, karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Nah, Bapak Ibu, pada saat ini kita bersyukur atas apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Tadi saya doa pagi-pagi Bapak Ibu, Tuhan ajarkan kamu belajar untuk apa yang aku pikirkan. Tuhan katakan, jadilah sepertiku.
Belajar untuk memikirkan apa yang Tuhan pikirkan. Saya katakan apa Tuhan? Bapak Ibu, banyak orang percaya saat ini mempunyai tantangan yang luar biasa. Ya. Saat ini juga Bu Gembala nggak bersama dengan kita karena kakaknya saat ini kondisinya nggak bagus. Kita berdoa untuk suatu pengharapan, untuk kesembuhan, tapi yang terjadi adalah sebaliknya. Ya. Apalagi kalau dengar dokter ngomong, maka sepertinya semakin lama semakin tadi. Tapi Bapak Ibu, salah satunya adalah kita mempunyai pengharapan akan rencana Tuhan. Ya. Apa yang kelihatan juga mustahil bagi kita, bahwa kita tahu bahwa itu semuanya adalah beyond dari segala sesuatu. Ada kasih Tuhan. Ketika Tuhan Yesus harus menghadapi kematian, murid-muridnya juga merasakan apa yang Tuhan Yesus katakan. Bahkan dikatakan Alkitab mencatat Petrus begitu tadi marah dengan perkataan Tuhan Yesus bahwa dia akan disalibkan atau akan dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Dikatakan pada waktu itu Petrus menarik daripada Tuhan Yesus dan dikatakan gak bisa terjadi hal itu. Bahwa tidak bisa terjadi, tapi apa yang Tuhan katakan? Nyala iblis dikatakan. Padahal sebelumnya Tuhan Yesus mengatakan kepada Petrus apa? Ketika dia bertanya, kata orang siapakah aku? Banyak orang katakan mengenai Tuhan Yesus siapa? Engkau adalah Mesia, kau adalah guru, kau adalah hebat, kau begini dan lain sebagainya. Kau adalah sahabat. Bahkan banyak orang percaya ketika ditanya sebenarnya siapa Yesus dalam hidupmu, pasti nggak sama. Ketika seorang ahli teologi dikatakan bahwa ketika doktrinnya dia berbicara hal-hal tadi, orang-orang ahli teologi yang lain mengatakan kau sesat. Apa yang kau pikirkan mengenai Tuhan belum tentu sama dengan dia. Dia mempunyai reveal, dia mempunyai pewahyuan yang lain. Oleh karena itu bisa aja dia mengatakan bahwa Tuhan bagi saya adalah begini. Tapi yang pasti Tuhan katakan adalah di balik apapun situasimu ada dia. Dia sanggup untuk melakukan yang terbaik bagi dirimu. Karena apa? Terpujilah Tuhan kita telah melahirkan kita kembali. Sehingga pengharapan anak-anak Tuhan tidak pernah gagal. Pengharapan anak-anak Tuhan dengan situasi apapun tidak pernah tadi gagal. Dan Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dan pasti juga Tuhan sudah menyediakan yang terbaik bagi kita. Situasi-situasi yang berubah, situasi-situasi yang lain, bahkan yang lain-lain, Tuhan katakan semua bisa terjadi bagi kita. Bukan karena kita menerima Yesus maka kita menerima kuasa, tapi kita juga menerima tadi apa yang terjadi dalam dunia itu. Karena kita hidup di dalam dunia, maka itu pun bisa terjadi dalam kehidupan kita. Makanya ketika saya ajar daripada jemaat ataupun kita semua untuk menyembah Tuhan, supaya kau mengetahui bagaimana indahnya di surga, Bapak Ibu. Adalah ketika kau menyembah ada suatu yang namanya ekstasi. Ekstasi adalah kegembiraan yang luar biasa. Itu yang dibuat ataupun dibuat menjadi suatu pil untuk orang-orang ke diskotik, untuk membuat bahwa dia itu adalah kesukaan yang luar biasa. Itu yang tidak dapat dicuri orang. Karena tertulis di dalam Alkitab. Pengharapan yang tersimpan di surga. Kamu dipelihara dalam kekuatan Tuhan karena imanmu. Sebetulnya kamu menantikan keselamatan yang tak tersedia untuk dinyatakan pada zaman ini. Nah Bapak Ibu, kalau kita sudah menerima hal yang besar, sehingga akhirnya yang dunia adalah hal-hal yang simple. Kalau kita sudah menerima tadi hal yang paling besar, kalau kematian aja tidak dapat menghalangi kita, apalagi dunia.
Tuhan sudah menyediakan yang terbaik bagi kita. Sebagai hamba Tuhan, saya berkali-kali katakan one way ticket. If you have decision, kalau kau sudah mengambil keputusan, no turning back. Karena apa? Ini yang kegagalan, yang ini sementara. Bahkan yang kegagalan akan apa? Akan mempengaruhi yang sementara. Kalau ayat 6 bergembira akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Karena semuanya itu adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Yang kedua dalam dunia ini kenapa harus masih terjadi? Karena the battlefield, peperangan kita ada dalam dunia. Bapak Ibu, berkali-kali saya katakan bahwa dia adalah pertama dibentuk oleh apa? Manusia, orang lain. Yang kedua dengan apa? Dengan benda. Yang ketiga dengan apa? Dengan situasi. Situasi kau gak bisa kontrol. Bisa terjadi berubah. Dia bisa juga melalui apa? Melalui benda. Kehilangan benda, kehilangan uang dan lain sebagainya. Kita juga tak percaya Bapak Ibu. Tuhan sanggup membuat sesuatu yang baik bagi hidup kita. Tapi maksud semuanya itu ialah membuktikan kemurnian imanmu. Yang jauh lebih tinggi nilai daripada emas yang fana. Yang diuji kemudiannya oleh dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Tuhan akan menghargaimu sesuai dengan kemenanganmu. Mahkotamu. Kalau kau nggak punya apa-apa, yang di sana akhirnya mungkin satu saat ketika kita sampai ke sana, mungkin yang ada adalah dikatakan Billy Graham dan mengatakan di sana apa? Malu. Karena ternyata saya nggak lakukan apa-apa. Tuhan saya hanya dapat kasih karunia. Tapi saya nggak dapat sesuatu, mahkota. Padahal tadi kau berikan aku begitu banyak. Tapi ternyata nggak ada sesuatu yang dapat aku berikan kepadamu. Di dunia Tuhan menghargaimu, mengasihimu. Di sana pun Tuhan memberkatimu. Bayangin Bapak Ibu, di dunia ya kita hidup dengan kemenangan. Di surga juga Tuhan memberikan penghargaan. Kenapa dia lakukan begitu? Apa bahan bakar kita? Ayat 8. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepadanya sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Yesus adalah nama yang berkuasa. Dia bukan dongeng. Kalau cuma bikin cerita Bapak Ibu, bisa aja. Saya menunjukkan your faith punya bukti adalah mujizat. Oleh karena itu, bahan bakar kita adalah iman. Kalau pikiran terbatas, setelah itu apa? Setelah itu jiwa kita. Ketika kita bersuka cita, jiwa kita, oh haleluya, oh sukacita. Tapi ketika sampai ke faith, iman, sukacitamu lebih lagi. Saya percaya di sorga saya akan menari. Di sorga saya akan bersukacita. Saya percaya bahwa dia hadir di tempat ini. Maka tadi tempat ini menjadi kudus. Itu adalah faith. Ketika kau melangkah di depan maka tadi, saya percaya inilah iman yang menggerakkan surga. Ketika kau melangkah, maka pintu terbuka. Itu sebabnya ketika Petrus melangkah, ketika melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air, nggak mungkin jalan di atas air. Hanya dia katakan, Tuhan kalau memang itu engkau, suruh aku berjalan di atas air.
Tuhan Yesus katakan, marilah. Dan ketika dia melangkah, dia bisa berjalan di atas air. Tapi ketika ada tiupan angin kiri kanan, ada ombak, maka Alkitab katakan, takutlah dia, imannya kembali lemah. Saat itu juga dia tenggelam. Oleh karena itu yang terakhir Bapak Ibu semuanya, iman kita dari ujung ke ujung. Dari yang paling belakang sampai paling atas. Imanmu bukan hanya di sini. Saya setuju dengan tadi, dengan prosperity. Karena saya percaya Tuhan saya adalah Tuhan yang sanggup membuat segala sesuatu. Tapi saya juga lebih percaya lagi. Dia bukan hanya menyediakan bahwa yang ada di dalam bumi. Tapi dia sudah menyediakan sampai kepada kekekalan. Amin. Oleh karena melangkahlah dengan apa? Iman. Do something. Just do it. Lakukan sesuatu. Bersama dengan Tuhan. Kau pasti menang. Amin. Katakan samping kiri kanan. Just do it. Naik, bukan naik ya. Atau lakukan saja. Ya. Pelayananmu. Lakukan saja pelayananmu. Lakukan saja tadi imanmu. Maka tadi Tuhan akan memberkatimu. Saya percaya Tuhan sedang menyiapkan 100 gereja melalui 100 orang yang datang. Karena kau bukan orang biasa. Kau adalah orang-orang pilihan Tuhan. Amin. Gereja adalah tempat memuridkan. Tempat di mana kau menyembah. Dan akhirnya kau menjadi apa? Terang dunia. Garam dunia. Dimanapun kau berada, orang melihat Tuhan beserta denganmu. Dimanapun apa yang kau lakukan, orang akan melihat betapa ajaib perbuatanmu. Tuhan bagi hidupmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya, haleluya. Tiada mustahil bagimu ya Tuhan. Tiada mustahil bagi orang percaya. Tiada mustahil. Tiada mustahil bagimu ya Tuhan. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Tiada mustahil bagimu ya Tuhan. Tiada mustahil bagi orang percaya. Tiada mustahil. Tiada mustahil bagimu ya Tuhan. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Tiada mustahil bagimu ya Tuhan. Tiada mustahil bagi orang percaya. Tiada mustahil bagi orang percaya. Tiada mustahil bagi orang percaya. Terima kasih telah menyaksikan ibadah live Sunday Service dari The Throne Church. Anda bisa memberkati kerabat ataupun keluarga Anda dengan cara membagikan video ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.